masuk. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ayo, ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu. Sebelum absen, Ibu Guru minta orang berdoa. Nah, ya silakan. Tuhan, kami belajar kepada kami di pelajaran kami dan guru kami yang memberi kami semoga berkat kami. Amin. Ya, terima kasih. Kemudian sekarang kita absen dulu. Angela Destia Serli. Hadir, Bu. Ya. Depa Pranata. Halo, Bu. Jan Bosco Ekman. Ada, Bu. Ya. Mbak Sutian. Ada, Bu. Ya. Nina Kristiana. Hadir, Bu. Oh ya. Osni Uwe Mubelwap. Hadir, Bu. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi satu buah lagu, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila. Nah, semuanya Ibu minta berdiri. Ya, ambil posisi masing-masing. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, Amanlah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. maju. Ya, silakan duduk kembali. Jadi kita harus bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, itu sebagai wujud cinta kita kepada negara kita Indonesia. Ya. Indonesia. Karena kita adalah warga Indonesia, jadi kita harus mencintai negara kita. Kita harus tanamkan jiwa nasionalis kita. Ya. Jangan sampai kita tidak mencintai negara kita sendiri. Jadi kalian sebagai anak sekolah harus tanamkan dari awal jiwa nasionalisnya. Nah, semangat juangnya mencintai tanah air Indonesia Indonesia Raya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, wujud benda. Kemarin kalian sudah belajar tentang wujud benda. Ada yang masih ingat wujud benda? Masih, Bu. Apa saja? Contohnya, kemarin. Benda cair, Ya, betul. Benda cair, benda padat. Nah, benda benda panas, Hah? benda panas. Mana ada benda panas? Benda cair, benda padat, dan benda
nilai-nilainya sudah Ibu masukkan ke dalam buku catatan. Sekarang silakan diambil kembali Osmi. Mas Sutian. Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajari kalian tentang perubahan wujud benda. Nah, Ibu akan membacakan sekilas tentang perubahan wujud benda. Nah, benda-benda yang ada di dalam terdiri dari 3 wujud kemarin ya, yaitu padat, cair, dan gas. Itu kemarin. Nah, karena satu dan lain hal, benda-benda ini bisa mengalami perubahan wujud. Jadi bisa berubah wujud. Nah, bisa berubah bentuk. Nah, jadi perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu panas atau dingin udara di sekitarnya. Nah, perubahan wujud benda dan contohnya yang sudah kita cari tahu sebelumnya adalah mencair. Ya. Pernahkah kalian minum es? Pernah minum es tidak? Nah, pernah minum es menggunakan gelas? Pernah. Bagus ya. Jadi, benda yang bisa mencair itu salah satu contohnya adalah es. Iya, betul sekali, es. Apakah kalian tahu apa itu artinya mengembun? Kalau tadi kan es itu bisa berubah menjadi mencair. Sekarang kalau mengembun, mengembang. Ada yang lain? Tidak. Belum paham. Nah di sini Ibu membawa alat untuk kita praktek agar kalian bisa memahami nanti. Jadi mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering ya. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil. Pada saat cuaca cerah, pernah naik mobil enggak? Nah, kalau saat cuaca terang, cerah, panas, matahari terik, jadi jendela kaca mobil bagian dalam itu menjadi kering. Nah, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Betul tidak? Betul. Nah, ketika ada embun yang menempel, jadi jendela kaca mobil itu akan menjadi buram. Nah, kalau bagaimana kedua hal itu dapat terjadi? Karena panas. Karena hujan. Ada yang bilang karena panas, ada yang bilang karena hujan. Nah, apakah mungkin es itu dapat mencair dan menembus gelas? Terus, mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, jadi itu semua perlu kamu pahami. Tangan kamu yang basah ketika ditempel di atas kaca jendela juga perlu kamu pahami. Nah, jendela kaca yang basah ketika hujan itu juga perlu kalian pahami. Itu semua karena mengembun. Sekarang
percobaan. Kita mau melakukan pengamatan terhadap batu es. Nah. Cara memecahkan batu es. Nah, ini juga suatu pengalaman buat kalian. Kalau kita pegang es, kita alas pakai serbet biar tangan kita Nggak dingin. nggak dingin, biar tangan kita kuat megangnya. Untuk memecahkan batu es, kita harus menggunakan benda yang keras seperti batu atau kayu, ya, Atau tidak pasti. atau besi juga boleh. Uji coba. Ya, kita akan melakukan uji coba hari ini. Nah, nanti 1 gelas untuk kelompok 1, 1 gelas untuk kelompok 2. Masukkan esnya ke dalam gelas. Ya, silakan. Yuk. Ya, masukkan lagi kelompok 2. Ya, sendok kecil. Nah. Ya, betul. Ini masih bisa diisi nih. Kita tunggu sampai beberapa saat. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, diamkan dulu. Nah, di situ biarkan sampai 10 menit. Tunggu dulu. Nah, perhatikan kebersihan diri dan lingkungan sebelum kamu menggunakan modul. Nah, di situ sudah Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Jadi, cara mengerjakan, ikuti seluruh petunjuk dan langkah-langkah kegiatan pada modul pertama nomor 1 ya. Nomor 1, ikuti petunjuk pada langkah-langkah kegiatan pada modul itu. Kemudian yang kedua, pada bagian ini kamu akan melakukan percobaan. Biarkan saja dulu, diamkan saja dulu. Nah, diamkan saja. Jadi tahap ini kalian akan melakukan percobaan. Ini langkah kedua, terus langkah ketiga. Setelah mengamati, kamu akan mengetahui konsep perubahan wujud benda, gas menjadi cair, dan padat, membuat kalimat dari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Terus yang keempat, setelah mengamati gambar, nanti kamu akan menemukan tugas yang berbeda dengan anggota kelompokmu. Dan yang selanjutnya kamu dapat menunjukkan
Selama percobaan berlangsung, catatlah dari waktu ke waktu dalam tabel berikut. Nah, di sini kamu catat berapa waktu dia berubah menjadi, ini apa yang terjadi, ada yang terjadi belum? Ini 5 menit dulu, 5 menit, kita tunggu sampai 5 menit ya. Waktu 5 menit dulu. Oh ya, ini waktunya, kita tunggu waktu ini. Jam 9 lewat 30 menit. Berarti nanti lewat 35 menit apa yang terjadi, kalian catat nanti ya di sini ya. Catat di sini ya. Ya, nanti kalian catat sendiri apa hasilnya. Masuk. Kita tunggu sampai 5 menit. Coba pegang gelasnya, apa yang kalian rasakan? Dingin. Apa yang kalian rasakan? Dingin. Air. Ya, tangannya menjadi basah. Basah. Tulis di sini apa yang kalian rasakan saat kalian pegang gelas. Tulis di sini. Iya, nomor 1. Apa yang kalian rasakan saat kalian pegang gelas tadi? Yang kalian rasakan? Ya, tulis di situ. Tapi mau dia yang bagus ya. Nah, tunggu sampai 5 menit. Apa yang akan terjadi? Kalian catat nanti ya apa yang terjadi ya. Menurut pengamatan kalian. Nanti kalian itu presentasi ke depan, bacakan hasil pengamatannya. Nanti kelompok 2 bacakan hasil pengamatan, kelompok 1 juga bacakan hasil pengamatannya apa. Selama kalian mengamati batu es yang ada di dalam gelas.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melakukan pengamatan supaya kalian sebagai peserta didik dapat melengkapi teks. Kesimpulan perubahan wujud benda gas menjadi benda cair dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Agar kalian memahami perubahan wujud benda ketika dia mengembun bagaimana, agar kalian lebih paham. Makanya ibu mengajak kalian melakukan pengamatan, melakukan percobaan dengan menggunakan batu es. Alat yang kita gunakan apa? Gelas. Selain gelas apa lagi? Sendok. Apa lagi? Mangkok. Es batu. Pemukul es batunya. Sarbet. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan pengamatan pada pelajaran perubahan wujud benda ketika benda itu mengembun. Dan sekarang sudah 5 menit. Apa yang terjadi? Silahkan dicatat. Dicatat di situ. Menurut pengamatan kalian. Ini udah 5 menit nih. Nah, kan? Waktunya sudah 5 menit. Dari tadi sampai sekarang sudah 5 menit. Nah, di kolom kedua nih catatnya. Apa yang kalian temukan? Ya. Masa sibuk lagi belajar nih. Nah, nanti amati lagi. Dari 5 menit sampai 10 menit nanti apa yang akan terjadi lagi? Dia masih akan ada perubahan di situ. Ya, sampai 15 menit. Kalian harus diskusi dengan kelompok, Sutia, jangan lihat ke belakang. Diskusi dengan teman kelompokmu. Coba kalau gelasnya itu dibawa ke tempat yang panas. Nah, itu kan ada tempat panas. Jangan dilindung, nanti tidak kena panas kalau dilindung. Bagian bawah gelas tuh bagaimana? Lantainya itu bagaimana? Basah. Apa yang kalian lihat itu boleh kalian catat di situnya. Itulah hasil pengamatan kalian. Bagian bawah gelas itu bagaimana? Bagian bawah gelas. Lantai bagian bawah gelas menjadi apa dia? Basah. Ini bang, ini kan sudah nih kolom 1 dan 2. Ini kolom ketiga, ini kan udah ada disiapkan. Makanya dibaca, dan tadi ibu bilang dibaca. Nah,
meja. Simpan di atas meja lagi. Nah, sekarang coba kalian lihat di sekeliling gelas itu apa yang terjadi. Nih. Apa nih? Ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik, ada titik-titik embun di situ kan. Nah, tadi waktu baru dimasukkan ada embunnya? Belum, tapi sudah terasa apa? Dingin. Nah, tuh. Nah, sekarang di situ DLKPJ-nya perhatikan ini. Nah, apa yang terlihat pada bagian luar gelas? Apa tadi? Bintik. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan bintik-bintik ini ada di sini? Karena mengembun. Nah, itu diisi di situ. Nah, apa yang terjadi di bagian luar gelas? Bukan itu nomor dua. Apa yang terjadi di luar gelas? Tadi apa tadi yang terjadi? Bintik jawabannya nih. Bintik-bintik air. Nah, kan di luar gelas ini ada bintik-bintik airnya itu. Jawabannya itu bintik-bintik air. Kemudian jawaban yang kedua, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan bisa ada bintik-bintik air di luar gelas yang berisi batu es ini? Apa yang menyebabkannya? Mengembun. Karena mengembun. Karena dingin dan mengembun. Karena dingin dan sehingga mengembun. Nah, ini diisi nih. Kalian isi nih. Di bawah itu boleh kalian isi ya. Ayo kita sama, jangan ada yang bekerja sama. Nanti kalau Anda terlibat di dalam kelompok nilainya rendah nanti. Bagi yang tidak aktif di dalam kelompok, nilainya akan rendah. Makanya harus terlibat, harus kerjasama, harus berdiskusi. Nah, yang ini juga kelompok ini. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Jadi semuanya harus terlibat. Oh iya, baca. Ini boleh digeser. Karena sudah melakukan pengamatan boleh digeser. Nah, itu diisi ya pertanyaan ini ya. Diisi berdasarkan hasil pengamatan tadi. Ya. Berdasarkan penjelasan ibu guru tadi dan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Nah, isinya di situ. Nah, dibaca soalnya, dipahami, kemudian diisi. Tuh.
Sudah belum? Jangan dulu. Nah, dibaca benar-benar ya soalnya ya. Ini papan tulis kita sudah kotor sekali. Kalian silakan diskusi. Sampai kalian lanjutkan mengisi pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ya. Dia minta tolong mobil kampung berjalan di samping berjalan. Terima kasih. Ini nanti kalian akan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Nanti kalian cari kata-katanya. Kalian akan harus
Di situ itu teka-teki. Teka-teki. Kalian mencari kata yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Satu maju, silakan. Desti yang duluan tadi. Dia pakai tangan kanan. Kata apa yang kamu temukan? Ya, di kotak ini. Di kotak. Ya. Itu mendatar namanya ya. Kata apa itu? Oh ya, kotak juga. Yang lain duduk dulu, giliran. Yang sudah duduk kembali. Nah, ya belum duduk dulu, Setian. Nanti, Setian. Giliran, Setian duduk dulu. Dah, berhenti lagi dengan Setian. Yang udah silakan duduk. Yuk, cari dulu katanya apa. Tahu, Bu. Ya, sabar. Ya, silakan nanti. Ya, apa bacanya itu? Mencair. Ya, betul sekali, mencair. Hebat ya. Terus masih ada lagi? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada atau tidak? Ya, itu sudah betul ya. Ini sudah betul. Hanya ini yang ini ada ini sampai di sini saja gitu. Ya. Mengembun, bukan mengembung, mengembun. Nih. Di sini saja ya. Mengembun sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini. Perubahan wujud benda pada peristiwa mengembun, bukan mengembung. Kalau mengembung itu balon. Kita nggak belajar balon hari ini. Nah, jadi kalian sudah mengamati es tadi. Jadi ketika es itu diletakkan, jadi apa mejanya? Menjadi apa? Basah. Nah, mejanya menjadi basah. Nah, di sini Siti dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di kelas. Nah, ini Siti. Tadi kalian juga sudah melakukan percobaan di dalam kelas. Nah, percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata meja menjadi basah. Nah, Siti meminta bantuan petugas kebersihan. Nah, tapi kita kan ini cerita tentang Siti. Nah, Siti meminta bantuan kepada petugas kesehatan di sekolah atau petugas kebersihan di sekolah. Maaf, salah ya.
anggota sekolah ada perannya masing-masing. Kalau petugas kebersihan tugasnya bersih bersih. Kalau siswa tugasnya apa? Belajar. Kalau guru tugasnya apa? Mengajar. Nah, begitu juga halnya dengan di rumah. Di rumah itu kalian punya apa? Punya siapa? Orang tua. Punya keluarga ya. Punya keluarga atau tidak? Ya, kalian tuh ada karena ada keluarga. Jadi di rumah itu kalian punya keluarga. Keluarga kalian siapa saja? Siapa? Keluarga inti kalian siapa? Ayo. Keluarga inti. Masa lupa? Kan dulu itu ada belajar. Ayah dan ibu. Ya, ayah, ibu dan keluarga inti. Ayah, ibu dan keluarga inti. Ayah, ibu dan keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Nah, jadi ayah, ibu dan anak itu mempunyai peran masing-masing. Ayah itu ada peran sendiri, ibu itu ada peran sendiri, anak juga ada peranan sendiri. Nah, ya. Jadi peran ayah apa saja? Apa saja peranan ayah? Mengurus rumah tangga. Bapaknya mengurus rumah kan di sana? Nyapu, ngepel, masak gitu. Ayah itu perannya bekerja. Betul. Ibu perannya jadi ayah itu perannya kepala keluarga. Kalau ibu mengurus rumah tangga. Kalau anak perannya sebagai seorang anak. Nah, jadi ada tugas juga mereka tuh. Kalau kepala keluarga itu tugasnya apa? Tadi ada disebutkan si Osmi udah tadi. Ya, bekerja. Kalau ibu mengurus rumah tangga. Kalau anak apa tugasnya di rumah? Selain belajar apa lagi? Membantu orang tua. Ya betul. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar keluarga. Nah, ini kedudukan anggota keluarga. Ada ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi setiap anggota keluarga memiliki kedudukan yang berlaku secara umum dan turun-temurun. Ayah mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga, kedudukan ibu sebagai ibu rumah tangga. Aku dan kakakku kedudukannya anggota keluarga. Ayah adalah suami dari ibu. Ayah dari anak-anak ibu adalah suami dari ibu. Ayah dari anak-anak maksudnya, ya. Kemudian ibu adalah istri dari ayah. Ibu dari anak-anak. Anak berkedudukan sebagai anak dari ayah dan ibu. Kakak dari adik dan adik dari kakak. Nah, di situ LKPD-nya itu perhatikan LKPD di bagian berikutnya. Nah, itu ada keluarga inti tadi terdiri dari ayah, ibu dan anak. Itu ada kedudukan, ada peran.
Yo, Gede. nih. Nah, ayah kedudukannya apa? Perannya apa? Ayah. Ibu kedudukannya apa? Perannya apa? Anak kedudukannya apa? Perannya juga apa? Nih. Mana tadi? Hmm. Yuk silakan. Ini ayah kedudukannya apa? Peran ayah apa? Ibu kedudukannya apa? Perannya apa? Anak kedudukannya apa? Perannya apa? Kan tadi ibu perlu bacakan. Apa perlu dibacakan ulang? Halo? Jangan hai-hai aja, dengarkan gurunya. Jangan cuma mulut yang bilang hai-hai, tapi semangatnya enggak. Yuk, stretching dulu biar semangat. Tepuk semangat. Ya, hilang rasa ngantuknya? Hilang. Jadi sebelum kalian mengisi itu, ibu bacakan lagi ya. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan yang berlaku secara umum dan turun-temurun. Ayah mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga. Dengar ya, ayah mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga. Ibu berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Anak berkedudukan sebagai sebagai anak dari ayah dan ibu. Nah, terus peran. Sekarang peran. Kalau tadi kedudukan, sekarang peran masing-masing keluarga nih. Diingat, itulah. Perlu diingat. Nah, keluarga inti terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Ayah bertugas mencari nafkah, menghidupi anak dan istrinya. Walaupun sibuk, ayah membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ayah juga membimbing anak belajar. Ibu mengatur rumah tangga dan mencari nafkah tambahan, membimbing, merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak sehingga mencapai usia dewasa. Anak adalah anggota keluarga, berperan membantu orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan menjaga harta benda jika orang tua tidak di rumah. Anak
Jadi kita kembali lagi ke situ. Tadi kita sudah menemukan kata mengembun, dingin, menguap, dan mencair. Apakah kata-kata ini baru menurut kalian? Baru ya. Nah, itu boleh kalian catat juga di situ. Kata-kata baru yang kalian temukan di situ apa? Ini di sini. Nah, kosakata barunya apa tadi yang kalian temukan? Catat di sini. 1, 2, 3. Ada 3, Bu. 3 saja cukup. Kata-kata baru itu tadi apa? Nah. Mengembun, mencair, menguap. Nanti artinya apa? Mengembunnya artinya apa? Nah, mencairnya artinya apa? Menguapnya artinya apa? Boleh artinya di sini. Ya. Kalau nggak tahu arti misalnya ini boleh ganti ya? Enggak boleh, tidak boleh. Ini kan memang kata kuncinya hari ini. Mengembun artinya apa tadi? Kan sudah aku jelaskan. Kamu udah fokus ya waktu ibu jelaskan. Nah, kamu udah belajar benar-benar, nggak serius. Ya kan ada gambar. Ini udah main 3, cukup 3 saja. Apa artinya mengembun? Tulis sini. Mengembun itu apa artinya tadi? Kan sudah ibu jelaskan. Nah, Ayo, waktu mengisinya hanya 2 menit. Mencair itu tadi apa artinya? Menguap tadi apa artinya? Terus kalian tulis. Dan belum 1 menit lagi. Sudah. Ya. Kelompok 1. Jangan dikumpulkan. Tahan dulu, sabar. Nanti ada arahan lagi dari itu. Sudah? Sudah belum? Dah. Nah, sekarang kalau sudah, jadi LKPD itu kan sudah kalian isi semua ya. Sudah belum? Isi semua. Silakan kelompok 1 bacakan hasilnya. Presentasi ke depan. Kelompok 2 perhatikan. Ya, perhatikan. Ya.
mencari nafkah. Ya, betul atau salah? Betul. Betul. Yang kedua nih, siapa tuh? Ibu rumah tangga. Ibu. Ibu kedudukannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Peran ibu apa? Mengurus rumah dan anak. Ya, betul atau salah? Betul. Betul. Ini peran anak. Kedudukannya apa? Anak ayah. Anak ayah dan ibu. Bukan hanya anak ayah saja. Anak ayah dan Ibu. ibu. Jadi peran ayah? Anak adalah anggota keluarga pembantu orang tua. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya. Tadi baru 1 menit tadi kelas terasa apa? Dingin. 5 menit esnya menjadi cair. Betul atau salah? Betul. Nah, 10 menit apa yang terjadi? Basah. Basah. Bagian bawah gelas menjadi basah. 15 menit Basah dan bintik. basah dan bintik. Betul atau salah? Betul. Ini kosakata baru, menguap artinya apa? Ada titik air. Mencair. Mencair artinya? Mencair artinya air. Ini hasil mereka, betul atau salah? Salah. Salah. Mencair artinya apa tadi? Karena gelap panas. Arti mencair itu yang dimaksud, yang ditanyakan. Perubahan wujud dari padat menjadi air, itu artinya mencair. Kemudian menguap, apa artinya menguap? Terjadi titik-titik air berupa embun. Silakan duduk. Nah, silakan duduk. Nah, jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Wujud benda. Ya, wujud benda. Nah, apa kesulitan yang kalian hadapi? Mudah atau sulit? Sulit. Mudah. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Apakah pelajaran ini bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat. Manfaatnya apa? Agar bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada benda. Nah, kesimpulan, dengarkan kesimpulan. Nah, jadi yang terjadi di luar gelas, bagian luar gelas menjadi basah karena terdapat titik-titik air pada bagian luar gelas.